Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Let's Go Channel. Kali ini saya akan membawakan sebuah proyek IPAS tentang perancangan sistem pendeteksi banjir berbasis iot. Yang menjadi latar belakangnya, di negara kita, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tropis, musim hujan yang berkepanjangan akibat perubahan cuaca ekstrim yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, menyebabkan masyarakat harus lebih waspada terhadap bencana banjir. Akibat dari bencana banjir, banyak kerugian yang ditimbulkan, bahkan banyak jatuh korban jiwa. Kerugian terjadi karena warga kurang siaga terhadap bencana yang akan terjadi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah upaya untuk meminimalisasi jatuhnya korban jiwa dan kerugian yang terjadi. Adapun inovasi teknologi yang dapat dilakukan saat terjadi bencana banjir dengan sistem deteksi dini banjir dengan berbasis iot atau Internet of Things, sebuah perancangan sistem pendeteksi banjir sebagai pemantau level ketinggian permukaan air. Tujuannya untuk mengimplementasikan sistem deteksi banjir untuk mengurangi kerugian material yang ditimbulkan akibat bencana dan mencegah jatuhnya korban jiwa serta menyajikan informasi kapasitas air berbasis iot atau Internet of Things. Manfaatnya membantu warga untuk mengetahui apakah air yang terdeteksi berpotensi banjir atau tidak. Sistem pendeteksi banjir, sebuah sistem yang dapat mendeteksi ketinggian permukaan air di suatu tempat dan menyebarkan informasinya dengan cepat masyarakat. Dilakukan implementasi sistem proteksi dini agar tidak terjadi korsleting listrik saat banjir dan membantu pemilik percepatan air sehingga bisa dibaca kondisinya apakah berpotensi banjir atau tidak. Sistem ini dikembangkan dengan metode atau Internet of Things secara wireless dengan media microcontroller dan sensor ultrasonik untuk mendeteksi ketinggian air. Nah, metode iot atau Internet of Things komunikasinya dilakukan secara wireless dengan media microcontroller dan sensor ultrasonik untuk mendeteksi ketinggian air. Sensor ultrasonik digunakan sebagai input alat deteksi. Digunakan Arduino Nano untuk papan kontrol, untuk aktuator berupa modul sensorik dan buzzer. Pada sistem pendeteksi banjir ini, perangkat yang digunakan lebih signifikan dengan menggunakan water level sensor dan buzzer yang membantu sistem untuk mendeteksi dan memberikan informasi secara akurat kepada warga. Sistem ini lebih cepat dalam mendeteksi air dan memberikan peringatan. Metode yang digunakan adalah rancangan prototip sistem peringatan dini banjir berbasis Arduino Uno dengan tahapan analisis, desain, dan implementasi. Rancangan sistem dibangun menggunakan beberapa modul, yaitu Arduino Uno, sensor ultrasonik, dan buzzer. Apa sih gelombang ultrasonik? Gelombang ultrasonik merupakan gelombang bunyi yang tidak dapat didengar manusia dan mempunyai frekuensi lebih dari 20.000, tapi banyak manfaat. Nah, gelombang ultrasonik ini bisa dilihat pada gambar di samping ya. Cek dan ada sender atau penerima. Itu adalah jarak aktualnya antara modul buzzer dan objek, sehingga
dapat terdeteksi dengan sebuah bunyi dari buzzer itu sendiri. Kemudian perancangan perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem pendeteksi banjir terdiri atas perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras merupakan water level sensor, lampu, dan buzzer, sedangkan perangkat lunak berupa program yang akan menjalankan fungsional sistem sehingga data dapat terbaca dan akan dikirimkan ke JOT atau Internet of Things. Coding. Pada tahap hasil perancangan menggunakan Arduino Nano sebagai papan kontrol dan digunakan untuk menyampaikan informasi. Perancangan sistem terdiri dari dua, yaitu perancangan hardware dan software. Dalam perancangan hardware yaitu meliputi konfigurasi sistem, yaitu di mana sistem Arduino akan diintegrasikan dengan sensor dan output berupa bunyi peringatan keras. Adapun alat-alatnya seperti gambar ini ya. Ini adalah modul sensor, kemudian ini modul buzzer, kemudian ada kabel jumper untuk antara papan Arduino dengan sensor dan buzzer. Ini nanti ada dua kabel jumper. Kemudian ini adalah kabel untuk menghubungkan papan Arduino dengan laptop ya. Prinsip kerja alat-alat. Yang pertama, modul sensor bisa terlihat pada gambar di samping ini. Modul sensor ultrasonik ini yang mendeteksi air didesain untuk Arduino. Sensor ini digunakan untuk identifikasi sistem sebagai alat pendeteksi. Prinsip kerjanya, sensor akan mengeluarkan sinyal untuk mendeteksi ketinggian air. Kemudian yang kedua, Arduino Uno. Nah, gambarnya bisa dilihat pada foto di samping ini. Arduino Uno ini bekerja dengan mengambil input dari sensor atau perangkat eksternal melalui pin input, memproses informasi tersebut menggunakan kode program yang ditulis oleh pengguna, dan memberikan output ke aktuator atau perangkat eksternal melalui pin output. Yang ketiga adalah buzzer. Bisa dilihat pada gambar di samping. Buzzer itu adalah komponen yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Caranya, dari buzzer ini dalam sistem ketika air sedikit, maka buzzer akan berbunyi lirih sebagai tanda waspada. Sedangkan ketika sensor mendekati banyak air, maka buzzer akan berbunyi keras sebagai tanda bahaya. Nah, ini adalah gambar dari cara kerja sensor ultrasonik ya. Ini adalah jarak dengan sensor, pantulan gelombangnya di sini, kemudian pantulan diterima, kemudian sensor output saat buzzer dipancarkan dengan pin pada buzzer. Nah, flowchart sistem deteksi banjir seperti ini ada mulai, kemudian sensor baca dari ultrasonik, kemudian jika airnya rendah, kalau ya akan berbunyi status waspada pada buzzer. Jika tidak, berarti air tinggi. Nah, kalau air tinggi ini status bahaya yang akan dikeluarkan bunyi dari full buzzer itu sendiri. Perancangan alatnya seperti ini. Yang pertama, tahap yang pertama kita sambungkan buzzer dengan kabel jumper di papan Arduino ya. Misalkan ini diposisikan pada digital, kalau yang A ini adalah analog.
kita yang digital aja dimasukkan ke dalam D7. Nah, setelah itu kita sambungkan lagi modul sensor. Ya, modul sensor ini harus sama gambarnya yang terlihat seperti ini. Ada biru, kuning, kuning, biru, berarti harus disambungkan ke Arduino yang sama warnanya, berarti D3, D4. Ini khusus untuk menyambungkan Arduino dengan sensor, modul sensor. Nah, setelah itu baru disambungkan Arduino ini, disambungkan dengan kabel ke laptop. Nah, tampilannya seperti ini. Baru kita setting codingnya. Nah, untuk setting codingnya dengan Arduino, kemudian klik open, kemudian klik when Arduino startup, kemudian klik forever, drag ke samping, kemudian kita pilih operasi kontrol, pilih if then else, kita pilih ini. Nah, kemudian pilih operator, kita pilih yang kurang dari 50, kita posisikan di shift. Dan setelah itu kita pilih sensor karena sudah menemukan modul sensor di Arduino. Pinnya tadi kan D3, D4, berarti ini tulis 3 dan 4. Kemudian ini kurang dari, kita pilih 5 ya. Nah, kemudian tambahkan pin, kemudian pilih set digital pin, drag ke samping. Tadi kita menghubungkan buzzer pada D7, berarti atau D6 boleh, tapi tadi kan D7 ya. Kalau yang menuliskan pinnya sesuai dengan posisi D berapa kita menyambungkan buzzer ke dalam Arduino. Kita pilih yang 6, kemudian output S-nya kita pilih yang ini. Nah, selanjutnya kita pilih wait, menunggu bunyinya berapa sekon yang kita butuhkan. Misalkan kita waktu yang diperlukan 1. Nah, dan ini bisa berulang, copy paste aja, kemudian disimpan di bawah L sama posisinya pada nomor 6. Kalau yang atas sudah pilih high, kemudian kalau bawah kita pilih low. Nah, kalau udah kita klik connect yang berada di bawah, kita klik show all connectable device. Nah, sebelum klik ini harus disambungkan tadi perangkat yang tadi dengan laptop. Jika belum disambungkan maka belum bisa mengklik show all connect ya. Baru terkonek ya, baru upload kode. Kita tunggu prosesnya sampai dengan 100%.
100%. Nah, kalau sudah, kalian coba apakah sudah berhasil atau tidak. Ternyata kalau pulang dari 5 sesi akan berbunyi dari buzzer seperti itu, dan kita sambungkan ke dalam prototip. Ya. Lagi isi. Terima kasih. Dengan perancangan sistem pendeteksi banjir berbasis IOT. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.